眼慢慢了家顾。 Itu hanya satu syarat, namun kamu bahkan tidak bisa menyetujuinya. Kata Yue Chan. Tubuhnya yang cerah bersinar. Bahkan dengan kultivasinya disegel, kulitnya masih berkilau dan cemerlang. Kondisi Anda sulit dicapai. Bahkan jika saya benar-benar mencapainya, itu akan memakan waktu beberapa tahun sebelum itu terjadi. Si Hao tetap bergeming. Pada saat ini, alis cantik Yue Chan mengerutkan kening. Dia merasa khawatir dalam hati. Perasaan berada dalam situasi di luar kendalinya ini sangat tidak nyaman. Dia belum pernah merasakan pengalaman seperti ini di masa lalu. Di masa lalu, selama dia keluar, orang lain akan berkumpul di sekelilingnya seperti bintang di sekitar bulan. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian dan diperlakukan dengan sangat hormat. Setelah menghadapi krisis ini hari ini, dia tidak bisa tetap tenang dan ingin menyembunyikan dirinya. Dia merasa gugup sampai ekstrim di dalam dan putus asa mencari jalan keluar. Istri, jangan khawatir. Si Hao menggoda. Namun, ini masih bisa dianggap sebagai jenis penghiburan. Tanpa sadar kapan, dia meraih lengannya lagi, menariknya ke meja batu giok di sebelahnya. Kemudian, dia menuangkan anggur itu sendiri dan mengirimkannya ke tangannya yang lembut seperti batu giok. Dia mengangkat cangkir dan berkata, kami masih belum bertukar cangkir anggur sebagai pengantin. Apa? Yue Chan tercengang. Baru saja, pikirannya linglung dan dibawa pemikiran yang mendalam, dan sebagai hasilnya, dia hampir langsung meminumnya. Dia segera tampak seperti sedang menghadapi musuh besar dan mengambil tindakan pencegahan yang besar. Si Hao tertawa dan berkata, kamu tidak seperti ini biasanya. Anda seharusnya seperti peri yang abadi, cerdas, dan menyendiri. Untuk apa kamu begitu gugup? Bukankah itu hanya beberapa bayi? Ini jauh lebih mudah daripada kultivasi pahit Anda untuk menghasilkan dua inti surgawi tertinggi. Bukankah dikatakan bahwa suami dan istri harus satu hati dan pikiran? Kamu bahkan tidak bisa memuaskan keinginan pertamaku. Jadi bagaimana kamu bisa membuatku jatuh cinta padamu? Kata Yue Chan. Saat berbicara, area di antara alis Yue Chan bersinar. Gelombang aura surgawi tercium, seolah-olah seorang dewa bangkit kembali. Itu membuat seluruh tubuhnya bersinar, dan aroma tercium keluar. Si Hao tercengang dan dengan cepat mengambil tindakan pencegahan. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksanya, dan kemudian dia tenang. Yue Chan mencoba melepaskan diri dari batasan roh primordialnya, tapi dia masih terjebak. Lautan kesadarannya bersinar. Namun, wanita suci dan suci itu bahkan tidak bisa mengalah. Hanya sedikit cahaya suci yang merembes keluar, dan semua itu membuat tubuhnya tampak lebih menarik. Kamu mengatakan bahwa pasangan harus memiliki hati yang sama, namun kamu mencoba memulihkan kekuatanmu dan berurusan denganku. Si Hao tertawa dan berkata. Yue Chan mengumpulkan rambutnya, dan cahaya di kulitnya menghilang. Dia menghela nafas dalam. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Jika dia bisa menggunakan kemampuan sucinya, dia pasti akan segera menggunakannya. Baiklah, aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Saya hanya berharap Anda menangkap penyihir itu. Kata Yue Chan. Si Hao tercengang. Apakah dia berpura-pura lemah? Meskipun dia tertawa dan cekikikan, dia selalu waspada, karena sekte mending surga terlalu jauh dari biasa. Dua cangkir bercahaya bersentuhan, mengeluarkan suara yang jernih. Kemudian, mereka minum secara terpisah. Segera setelah itu, di bawah ketekunan si Hao, Yue Chan mengerutkan kening, seluruh tubuhnya merinding. Dia mengaitkan lengan dengan si Hao dan minum secangkir anggur. Mengapa aku merasa meminum anggur ini lebih sulit daripada membiarkanmu menerobos menjadi dewa sejati? Kata si Hao. Ini adalah pertama kalinya dia ragu apakah dia sendiri benar-benar seperti binatang buas kuno. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Yue Chan mengatupkan giginya saat dia minum anggur bersamanya. Rambutnya yang halus berdiri tegak, seolah-olah dia sedang menghadapi monster besar. Seseorang sepertiku yang sangat berbakat, gagah berani, dan heroik, benar-benar menikah malam ini.
Itu benar-benar membuat seseorang merasa agak sedih dan bingung. Si Hao menghela nafas seolah-olah dia adalah seorang pemikir yang mendalam. Mengapa kamu begitu narsis dan kulitmu begitu tebal? Untuk benar-benar mempertimbangkan untuk tidak pernah menikah, Yue Chan tahu bahwa kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia secara bertahap santai dan tidak lagi merasakan ketakutan seperti itu. Si Hao tiba-tiba tertawa dan berkata, untuk menjadikan musuh sebagai istriku, di masa depan, hubungan seperti apa yang akan kita miliki? Di masa depan, apakah kita akan bertarung atau kita akan saling membantu? Yue Chan melengkungkan bibirnya. Kulitnya yang putih bersih seperti batu giok. Dia berbalik, dengan jelas mengungkapkan sikapnya tentang masalah ini. Si Hao terdiam, lalu, dia tersenyum dan berkata, kurasa itu berarti kedua hubungan itu salah. Mari kita ubah saja menjadi jenis hubungan yang berbeda dan menjadikan Anda seorang istri yang mengandung anak. Kamu, Yue Chan masih tidak berbalik. Rambutnya yang indah berkibar-kibar di atas tubuhnya yang indah. Dengan membelakanginya, dia berkata, jika kamu melepaskanku, aku bisa tetap menjadi teman seumur hidupmu. Kalau tidak, aku akan menjadi musuhmu. Jangan khawatir, menjadikan musuh sebagai istri, jenis perjuangan seumur hidup yang pada akhirnya akan ditaklukkan ini terasa seperti tantangan yang cukup memuaskan bagi saya, kata si Hao. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menjadi penuh energi, dan matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Yue Chan mendengus, mengungkapkan rasa jijiknya. Si Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan membicarakan hal lain untuk saat ini. Ini sudah cukup larut malam. Kita harus istirahat. Dia berkata bahwa dia akan beristirahat untuk malam ini, tetapi ini tentu saja merupakan ketidaksepakatan, dan sampai batas tertentu merupakan pertempuran. Cahaya bulan tampak kabur. Kedua belah pihak saling bertentangan dengan kekerasan yang sama, dan hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka berbaring di tempat tidur bahu-membahu. Si Hao membawanya ke dalam pelukannya tanpa bertindak terlalu sopan sama sekali. Peri Yue Chan memperlakukannya dengan kasar. Di kamar pengantin ini, dia mempertahankan penampilan yang bermartabat dan suci, tidak memperhatikannya. Hei, kenapa kamu begitu serius? Apakah ini bahkan malam pernikahan lagi? Mengapa saya merasa seperti Anda memasuki medan perang? Si Hao bertanya dan membelai rambutnya yang lembut. Jangan sentuh aku. Yue Chan berbalik. Si Hao tiba-tiba menyadari bahwa dia diam-diam melantunkan sutra untuk mengalihkan perhatiannya. Dia telah membenamkan dirinya ke dalam dunia kitab suci, dan karena itu dia tampak lebih bermartabat dan suci. Dia tidak bisa berkata-kata. Malam pernikahan ini benar-benar sesuatu. Istri yang baru menikah itu seperti orang suci yang mencoba yang terbaik untuk membebaskan dirinya dari vulgar. Yue Chan, kamu selalu memikirkan penyihir itu. Kita perlahan bisa berbicara tentang bagaimana kita akan menekannya. Ketika dia mengatakan ini, seperti yang diharapkan, Yue Chan tidak bisa membenamkan dirinya dalam dunia kitab suci lagi dan kembali ke dunia nyata. Iya, dia segera berteriak ketakutan, karena gaunnya sebagian dilepas, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia tidak bisa tetap murni dan suci lagi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, merasakan gelombang kegelisahan. Sebuah tangan bahkan bergerak ke punggungnya yang seputih salju, membuatnya merasakan gelombang rasa malu. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Menurutmu seperti apa kita berdua? Lengan si Hao membelai lengannya yang berkilau dan bertanya. Yue Chan merasa terhina dan marah. Pria ini terlalu tidak tulus. Dia akan memprovokasi dia bahkan dalam situasi seperti ini. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menggigit si Hao. Hei, hei, hei. Anda tidak akan bisa mengunyah dan hanya akan melukai diri sendiri. Si Hao berkata, dengan murah hati menggerakkan bahunya ke arahnya. Gigi peraknya bergerak, saat gigi putih bersih Yue Chan menggigit bahunya. Dia menggunakan semua kekuatannya, tetapi untuk si Hao, itu tidak membawa rasa sakit sedikit pun, karena dagingnya tak tertandingi. Selain itu, dia buru-buru menahan kekuatan surgawinya,
atau dia mungkin benar-benar menyakiti peri di sisinya. Itu menyakitkan. Bersikaplah lebih lembut, kata si Hao. Kamu, Yue-chan benar-benar marah. Mengapa dia selalu merasa bahwa pria ini kurang dalam hal moral? Jenis nada ini sengaja digunakan untuk melecehkannya. Pada saat ini, telapak tangan yang kuat bergerak melintasi rambut hitam legamnya dan mendarat di lehernya yang putih dan lembut seputih salju sebelum bergerak ke bawah. Tubuh Yue-chan menggigil, seolah-olah aliran listrik mengalir melalui dirinya. Pada saat ini, bulu halus di tubuh Yue-chan berdiri tegak dan merinding menutupi tubuhnya. Tubuhnya yang indah benar-benar tegang, seolah-olah dia adalah patung batu giok. Hei, peri, kamu benar-benar menyakiti perasaanku. Saya baru saja menyentuh Anda, namun mengapa Anda memiliki reaksi seperti ini seolah-olah seekor ular menggeliat di dada Anda? Si Hao tampak tidak senang. Dengan suara pa, si Hao menamparkan pantatnya sepenuhnya. Kamu berani. Peri Yue-chan terkejut. Dia kemudian dengan cepat mundur. Pakaiannya sudah dilepas sebagian, jadi bagian yang ditampar sudah lama terasa sedikit dingin. Dia sangat gugup. Mari kita bicara tentang cara menangkap penyihir itu. Namun, sepasang tangan menyapu rambutnya, dan wajahnya berseberangan dengan wajahnya. Itu pindah. Kamu, pada saat berikutnya, bibir merah cerah Yue-chan tertutup dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, si Hao merasa seolah-olah bibir dan giginya diliputi oleh aroma. Gelombang aroma memasuki mulutnya. Saat mereka saling berpelukan, dia merasakan jenis penampilan yang unik. Dia dengan ringan menggigit. Yue-chan dengan paksa mendorongnya ke belakang. Dia melebarkan matanya. Ini, pengalaman barusan membuatnya benar-benar malu dan kesal. Jantungnya berdegup kencang. Si Hao berbaring di samping, tampaknya merenungkan aftertaste. Masih ada aroma yang tersisa di bibirnya. Kemudian dia berbalik dan menatapnya. Lengannya bergerak keluar dan membawa tubuh berkilau seperti gadingnya ke atas. Ada yang salah. Si Hao tiba-tiba berdiri, membuat Yue-chan terkejut. Dia buru-buru menarik pakaian yang telah dilepas dan dilepas. Dia tampak sangat gugup. Indra surgawi si Hao sangat tajam. Dia merasakan gelombang fluktuasi yang tidak bisa diselidiki di kejauhan. Dia menjadi sangat waspada. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah seekor harimau dibawa keluar dari wilayahnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak berdiri sendiri dan malah memeluk Yue-chan sambil dengan anggun melompat keluar dari jendela untuk mencari sumbernya. Segera setelah itu, dia melihat sosok wanita. Dia sedang duduk di istana yang megah dan megah, saat ini menikmati anggur sambil menatap bulan. Si Hao tercengang. Kegugupannya benar-benar hilang, tetapi dia merasa sangat malu. Bagaimana mungkin? Ibunya. Ibu? Anda, dia tampaknya tidak sepenuhnya mengerti. Qin Yining berkata dengan suara yang sangat tenang, ibu takut kamu akan dimanfaatkan. Semakin cantik gadis itu, semakin berbahaya mereka, terutama wanita suci. Si Hao tercengang. Segera setelah itu, dia tersentak kembali ke kenyataan. Qin Yining benar-benar merasa sedikit tidak nyaman, takut Yue-chan mungkin memiliki beberapa jenis metode. Karena itu, dia bergerak sepanjang malam dan berjaga-jaga dari kejauhan karena takut beberapa masalah mungkin muncul. Si Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia menemukan bahwa ibunya juga tampak agak malu. Namun, dia masih dengan paksa menahannya dan berpura-pura tenang. Adapun Yue-chan, wajahnya yang menawan merah dan pucat. Dengan gigi terkatup, dia berkata, Nona suci yang jahat, kamu telah melewati batas. Cuacanya tidak buruk. Saya sudah menghargai keindahan bintang-bintang dan harus kembali tidur. Qin Yining mempertahankan ketenangannya dan pergi. Pada kenyataannya, awan gelap tanpa sadar telah muncul di langit, menutupi cahaya bulan, jadi bintang apa yang ada di sana? Kebencian. Yue-chan marah karena marah. Pakaiannya tidak rapi, sampai-sampai sedikit kulitnya yang seputih salju terlihat. Apakah wanita itu datang hanya untuk menertawakannya? Pertempuran antara ibu mertua dan menantu perempuan sepertinya akan terjadi lagi. Hei, itu ibu kita. Perhatikan nada bicaramu.
kata Si Hao. Dengan alarm dihapus, Si Hao mengangkat kepalanya ke langit dan menatap ke awan gelap. Dia kemudian melihat ke arah cakrawala yang jauh. Ketika dia tidak menemukan apapun, senyum muncul di wajahnya. Untuk mencegah malam menjadi terlalu panjang dan memimpikannya banyak orang, kita harus menghargai kesempatan yang indah ini. Kamu, wajah Feri Yue-chan benar-benar merah. Si Hao menariknya ke dalam pelukannya dan mulai berjalan sepanjang malam. Segera, bibir merah peri Heaven Mending Sekte disegel lagi. Mereka telah kembali ke kamar pengantin. Batu kecil, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Ketika Yue-chan berhasil mendorongnya ke samping dengan susah payah, dia menarik napas dalam-dalam. Dadanya yang indah naik turun dengan kuat. Rahasia apa? Si Hao secara alami tidak akan mempercayainya. Sebuah tangan bergerak di atas dadanya yang penuh, memberinya sensasi lembut dan indah. Tubuh utama akan datang, kata Yue-chan. Apa? Si Hao benar-benar sedikit terkejut. Apakah kamu ingin menangkapnya? Yue-chan bertanya. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan secara acak? Dia tidak percaya kata-kata ini. Saya tidak berbicara secara acak. Yue-chan berkata dengan serius. Kenapa aku tidak percaya padamu? Si Hao tertawa saat berbicara. Telapak tangannya bergerak melewati punggung putih saljunya, memberinya sensasi halus dan lembut. Apa yang membuatnya merasa tidak bisa berkata-kata dan kalah adalah benjolan kecil dengan cepat muncul di kulit halus dan berkilau seperti satin itu, membentuk lapisan merinding. Pada saat ini, semua rambut Yue-chan berdiri, merasa seolah-olah ular atau serangga merayap di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Dia menamparnya dengan satu gerakan dan berkata, apa yang saya katakan itu benar. Kamu tidak perlu menyakiti perasaanku seperti itu kan? Si Hao tidak puas. Dia dengan lembut membelai rambut hitamnya yang berkilau dan berkata, aku adalah bakat bela diri surgawi dengan penampilan heroik, namun aku sangat tidak sedap dipandang di matamu sehingga tubuhmu langsung merinding ketika aku hanya menyentuhmu. Itu agak tidak masuk akal. Mengapa kamu tidak pernah percaya padaku ketika aku berbicara denganmu dengan jujur? Mata besar Yue-chan berkedip. Cahaya terang bersinar dari mereka, memberikan wajahnya yang cantik sebuah tipe kemurnian yang sulit untuk ditolak. Si Hao mengerutkan kening dan kemudian berkata, kalau begitu kamu bisa bicara dan aku akan mendengarkan. Ini jelas tubuh utama Anda dan Anda berdua berbagi entitas, jadi mengapa Anda memberitahu saya hal-hal ini? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia juga berpikir dengan hati-hati, mencoba menilai apakah yang dia katakan itu nyata atau palsu. Apakah ini ancaman untuk mengulur waktu dengan sengaja? Cahaya bulan menghilang, dan awan gelap di langit menjadi lebih padat. Mereka mengepung ibu kota kekaisaran, menutupi dunia dalam selimut kegelapan. Kamar pengantin juga menjadi gelap, karena lilin sudah padam. Namun, mata Si Hao bersinar dengan cahaya yang dalam, jadi dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Tubuh seputih salju di sebelahnya tampak semakin berkabut, berkilau, dan indah. Dia adalah dirinya sendiri, dan saya adalah diri saya sendiri. Ketika dua inti surgawi berpisah, tidak mungkin kami berdua masih satu pendapat. Paling tidak, kita masih berbeda sebelum kembali bersama, kata Yue-chan. Tidak peduli apa, kalian berdua masih satu orang, jadi bagaimana kamu bisa mengkhianati tubuh utamamu? Tidakkah kamu akan menggunakan ini untuk benar-benar membuangku? Si Hao mencibir dan tidak percaya sama sekali. Selain itu, dia dengan nakal bermain-main dengan telinganya yang berkilau. Dengan suara Pa, Yue-chan menamparkan tangannya. Dua rona merah muncul di wajahnya yang cantik bersama dengan gangguan dan penghinaan. Dia benar-benar ingin memotong tangannya. Dia adalah peri surga Mending Sekte, dan bahkan di alam yang lebih tinggi, dia sangat dihormati. Latar belakangnya sangat mencengangkan, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dihujat. Namun, barusan, telinganya benar-benar dipermainkan dan dipelintir. Itu terlalu penuh kebencian. Si Hao tertawa dan sepertinya tidak mempermasalahkan tindakannya. Dia berkata, jika hanya itu yang Anda miliki, Anda masih belum cukup persuasif.
Aku takut dia akan datang untuk membunuhku. Yue Chan mengucapkan kalimat ini. Bahkan jika dia datang untuk membunuh, dia masih akan membunuhku terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa berurusan denganmu dulu? Menyelamatkanmu sepertinya lebih masuk akal. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mulai diam-diam berpikir dalam hati. Beberapa pemikiran muncul di kepalanya, dan dia tidak menganggap kata-kata ini benar-benar kosong. Jika dia gagal membunuhmu, kemungkinan besar dia akan mencoba membunuhku. Setelah itu, semua masalah akan terpecahkan, kata Yue Chan. Matanya berkedip dengan pancaran yang sangat menyilaukan, dan tubuhnya menegang ke keadaan yang agak tegang. Tubuh utama dan tubuh kedua adalah tubuh sejati dari daging dan inti surgawi. Selama salah satu dari mereka masih hidup, mereka bisa mengandalkan yang lain untuk membentuk tubuh dewa yang sempurna. Ini dengan premis bahwa salah satu dari keduanya harus mati. Kalau tidak, tidak ada cara untuk membuat tubuh abadi ketiga. Tenang, tidak perlu khawatir. Dia tidak akan muncul, juga tidak akan kebetulan datang hari ini. Bahkan jika kami menganggap semua yang Anda katakan itu benar dan dia memang memiliki pemikiran seperti ini, dia masih akan mencoba berurusan dengan saya terlebih dahulu. Kamu adalah istriku, jadi aku akan melindungimu dengan baik. Si Hao menggoda. Selain itu, dia bertindak dengan hati yang sangat hangat, menggunakan tangannya untuk menghiburnya dan memindahkannya ke kulit putih saljunya. Pada akhirnya, Yue Chan menjadi lebih gugup, dan tubuhnya menjadi kencang, hampir seolah-olah dia adalah balok batu giok yang bagus. Aku benar-benar dikalahkan. Saya bersama istri saya di kamar pengantin, namun dia selalu bertindak seolah-olah dia menghadapi ular berbisa. Anda sengaja menyerang saya secara psikologis, kan? Dengan saya menjadi bakat surgawi yang melengkung seperti surga, bagaimana Anda bisa menunjukkan reaksi semacam ini? Si Hao berpura-pura tertekan, dan dengan suara dia menamparkan seputih salju dan dadanya yang penuh untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Apakah kamu bahkan mendengar apa yang aku katakan? Lapisan kemerahan muncul di wajah menawan Yue Chan, dan bahkan ada lebih banyak kemarahan. Dia dipermalukan lagi dan lagi, namun dia tidak bisa membalikkan keadaan, menyebabkan dia marah. Saya mendengarkan, jadi bicara saja. Yang terbaik adalah jika Anda mengatakan semuanya sekaligus, karena meskipun malam itu panjang, jika kita menunda momen indah pertama kita bersama, itu juga merupakan jenis pemborosan hidup. Si Hao berbicara dengan santai. Tiba-tiba, gelombang hentakan melonjak ke kepalanya, membuat tubuhnya sama tegangnya dengan Yue Chan. Matanya memancarkan cahaya surgawi yang cemerlang, dan itu seperti dua cahaya cemerlang saat menerangi seluruh istana. Yue Chan terkejut. Penampilan batu kecil saat ini sangat gagah berani, seolah-olah dia adalah dewa perang muda. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan, membuatnya tampak kuat dan menakjubkan. Saat berikutnya, si Hao sudah melompat seperti kucing spiritual. Dia mendarat di sisi jendela dan menghadapi angin malam. Kepala rambut hitamnya berserakan di belakangnya saat dia menatap ke langit. Apakah akan hujan? Awan gelap menekan lebih rendah dan lebih rendah, memberi orang lain perasaan tercekik dan membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang tertindas di dalam. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit. Fluktuasi energi berdesir keluar dengan kekuatan surgawi yang menakjubkan. Murid si Hao dengan cepat menyusut saat dia menatap ke langit. Garis petir ini sangat aneh. Itu tidak meretas secara horizontal, juga tidak menarik busur, malah langsung jatuh ke bawah. Sinar cahaya terhubung ke langit. Itu luar biasa dan mengejutkan. Di dalam istana kekaisaran, beberapa penjaga yang kuat tampaknya telah merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala, tetapi mereka belum pernah melihat kilat aneh seperti itu sebelumnya. Mengapa itu turun sepenuhnya secara vertikal? Itu adalah bintang jatuh. Seseorang berteriak keras. Malam yang damai dipecahkan oleh teriakan ini. Banyak orang terbangun dari pingsan mereka, dan semua penjaga tampak seperti menghadapi musuh besar. Ini adalah tahap bencana alam yang tak terduga. Sepertinya akan turun hujan, hanya saja, ini adalah hujan meteor. Tatapan si Hao sangat intens saat dia menatap ke langit malam.
Kecepatan meteorit ini jatuh dari awan gelap terlalu cepat. Lampu yang mereka pancarkan seperti pelangi saat mereka memanjang di belakang mereka. Kekuatan yang mereka tunjukkan terlalu mencengangkan. Saat menghadapi bencana alam seperti ini, lupakan istana kekaisaran, bahkan sebuah kota besar akan hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Bahkan area di bumi yang besar akan runtuh dan hancur. Itu terlalu terkonsentrasi. Meteorit berjatuhan beruntun, pancarannya menerangi langit dan menghubungkan langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Semua meteor terkonsentrasi ke satu tempat, istana kekaisaran. Tidak satu pun dari mereka melepaskan diri dari lintasan mereka dan jatuh di luar kota. Ini secara alami bukan kemarahan langit dan bumi, tetapi dikendalikan oleh seseorang. Itu benar-benar menakutkan, cukup untuk membuat bahkan para ahli tertinggi gemetar ketakutan. Itu jelas kekuatan surga, namun itu di bawah kendali satu makhluk. Itu sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Jenis bencana pembunuhan ini sudah cukup untuk melenyapkan makhluk tak berujung. Dia benar-benar datang. Yue Chan berdiri. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan penampilannya sekarang, dan kulit putih saljunya yang begitu banyak terungkap. Dia bergerak ke arah jendela dan menatap ke langit. Matanya berkedip dengan pancaran. Bukankah itu berarti kamu baru saja mencoba bertahan sebelumnya dan tidak tahu apakah dia pasti akan datang? Si Hao berbalik dan menatapnya. Murid Yue Chan bersinar dengan bintik cahaya surgawi yang terus berubah secara tidak teratur. Dia mengungkapkan ekspresi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dia sepertinya agak tenggelam dalam pikirannya. Dagingnya yang dingin dan tulangnya yang seperti batu giok, di bawah kemegahan putih berkilau dari petir ini, tampak seperti karya seni yang paling sempurna. Dia sempurna sejauh tidak ada cacat sedikit pun. Kamu mencoba mengulur waktu sekarang, jadi kamu harus dihukum, kata si Hao. Dia kemudian menarik tubuh giok yang panjang dan ramping dan menekan bibir merah cerahnya. Yue Chan terkejut saat bangun. Matanya yang indah mengungkapkan keterkejutan, kepanikan, dan bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun situasinya sudah mencapai level ini, dia masih begitu tenang, berani bertindak seperti ini. Aku akan perlahan menghukummu nanti, kata si Hao. Dia memegang pinggang kecilnya yang indah dengan erat tanpa melepaskannya untuk mencegahnya benar-benar melepaskan diri malam ini. Pada saat ini, mereka berdua menyaksikan hujan meteor. Bencana alam yang mengerikan seperti itu tidak terjadi selama bertahun-tahun, dan mereka semua berkumpul menuju istana kekaisaran. Meteor turun seperti hujan besar, menutupi dunia dengan cahaya yang menyilaukan saat mereka turun. Bahkan formasi surgawi akan dihancurkan, kan? Yue Chan merasa khawatir. Meskipun persiapan yang cukup telah dilakukan sebelum bencana alam ini, kekuatan surgawi yang tak terbatas tidak mungkin untuk dipertahankan. Istana kekaisaran berada dalam kekacauan. Teriakan alarm yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun. Semua orang merasa seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Adegan ini terlalu menakutkan. Akhirnya, meteor pertama turun. Itu menabrak langit di atas istana surgawi yang megah dan meletus dengan kemegahan surgawi yang mempesona. Gelombang kejut besar yang dihasilkannya sangat menakutkan. Saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka benar-benar mati lemas. Bahkan detak jantung mereka sangat cepat sehingga mereka hampir berhenti berdetak. Kekuatan tak berujung menghantam istana kekaisaran Stone Country. Itu benar-benar mengguncang pekerjaan. Namun, sebelum meteor melakukan kontak dengan istana surgawi, mereka segera meledak. Semua jenis pancaran meletus dan tersebar ke segala arah. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kemegahan surgawi tersebar keluar tanpa henti, menenggelamkan tempat ini dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh istana kekaisaran gemetar. Itu tidak menerobos. Sambil merasakan ketakutan yang luar biasa, beberapa orang mengeluarkan tangisan keras. Setiap istana bersinar cemerlang, semuanya dikelilingi oleh simbol-simbol kuno. Seolah-olah artefak magis yang sangat besar dihidupkan kembali. Terukir di permukaannya adalah jejak yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan bahkan ada lebih banyak pola formasi.
Meteor-meteor itu turun seperti air terjun, seolah-olah mereka akan melenyapkan dunia ini. Mereka sangat megah dan terus turun dari awan hitam pekat. Garis-garis pancaran tak terbatas turun beruntun demi beruntun, menghubungkan ke langit saat mereka menabrak ke bawah. Jenis kekuatan surgawi ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Jika mereka benar-benar terjebak di dalam, bahkan ahli tertinggi pun akan berubah menjadi abu. Untungnya, Istana Kekaisaran Stone Country dilindungi oleh formasi, dan saat ini, mereka belum ditembus. Bintang-bintang besar meledak di udara satu demi satu dan berubah menjadi cahaya yang cemerlang. Di dalam Istana Kekaisaran, semua orang bersorak. Meskipun kekuatan surgawi itu menakutkan dan cukup untuk memusnahkan banyak kota besar dari muka bumi yang besar, mereka masih terhalang oleh formasi kuno. Ketika garis-garis surga yang menghubungkan berkas cahaya mendarat di atas istana, semuanya meledak. Tidak ada satupun yang bisa menerobos. Si Hao menyipitkan matanya. Tatapannya intens. Jika dia tidak segera memanfaatkan sejumlah besar materi surgawi yang diperolehnya dari Gunung Abadi setelah kembali dari wilayah misterius dan batu pemukul surgawi meletakkan beberapa formasi surgawi, Istana Kekaisaran ini mungkin benar-benar telah dilanggar. Kekuatan surgawi tidak ada habisnya. Bintang jatuh turun dari luar angkasa satu demi satu dan menabrak bumi yang besar. Sulit membayangkan betapa kuatnya jenis energi ini. Tepat pada saat ini, tubuh Yue Chan bergetar. Dia melihat ke arah tertentu dan mengintip ke arah sedikit cahaya di dalam awan. Si Hao mengangkat kepalanya. Tatapannya seperti kilat saat menembus hujan meteor, melepaskan dua sinar cahaya yang mengejutkan. Dia melihat sosok di dalam awan. Penampilan surgawinya ditutupi oleh cahaya kabur. Dia dunia lain dan luar biasa, seolah-olah dia adalah dewa yang saat ini menghadap ke bumi besar yang tak terbatas. Ada jenis aura surgawi padanya yang bahkan lebih umum dan lebih kuat daripada Yue Chan. Seolah-olah dia hampir menjadi abadi dan benar-benar terpisah dari dunia manusia, seolah-olah dia jauh di atas orang lain. Penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Tubuhnya terbungkus dalam cahaya. Pada saat ini, dia juga mengintip ke bawah dan mengabaikan si Hao. Matanya menunjukkan bintik-bintik cahaya, tetapi tidak ada sedikit pun fluktuasi ekspresi di dalamnya. Si Hao tahu bahwa jika tubuh utama dan tubuh kedua cukup dekat, mereka dapat berkomunikasi dan menjadi satu. Ketika dia melihat sosok suci yang menyendiri dan terpencil itu, dia mengungkapkan giginya yang seputih salju. Dia mengungkapkan senyum indah, dan kemudian dia menoleh untuk menutupi bibir merah cerah peri di sampingnya. Pada saat itu, Yue Chan tidak hanya tercengang, bahkan tubuh abadi yang murni dan suci yang menghadap dunia ini dari atas bergetar. Fluktuasi energi yang intens mulai beriak keluar. Di atas awan, bintang-bintang terhalang, tetapi mereka terus jatuh. Sosok kabur yang berputar-putar dengan cahaya berkilau saat ini gemetar. Dia tampak seperti dia telah dijatuhkan dari 9 surga oleh seorang manusia. Terlalu sulit baginya untuk mempertahankan penampilannya yang dingin dan menyendiri. Tubuhnya segera meletus dengan cahaya abadi. Itu membentuk sungai bintang yang gemerlap dan berputar-putar di sekitarnya. Aura yang kuat melonjak, dan simbol tak berujung menutupi area itu, membungkus diri mereka di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, dia memutuskan semua hubungan dengan dunia bawah, membuat tubuhnya tidak bisa ditembus. Indra surgawinya mengintip ke dalam, memeriksa diri sejati. Dia melantunkan kitab suci abadi untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Jenis pengalaman intens seperti itu bisa dikatakan sangat mengerikan. Itu tidak sesuai dengan pikiran yang dia miliki sejak lahir, dan bahkan lebih berbenturan dengan aliran esensi spiritual. Baginya, kejadian singkat itu sama dengan tenggelam ke dunia bawah. Dia adalah seorang abadi yang menyendiri yang tinggi di atas orang lain. Jenis gelombang ini belum pernah bergerak di dalam hatinya sebelumnya, tetapi setelah mengalami pemandangan yang tak terbayangkan barusan, hati Dao-nya sangat terguncang. Pakaian putihnya berkibar dan simbol bersinar dengan gemilang. Dia dilindungi di pusat dari semua itu. Saat dia menjulang tinggi di atas, dia mengungkapkan jejak kemarahan yang sebenarnya.
Seseorang benar-benar berani mempermalukannya seperti ini. Itu tak termaafkan. Dia melakukan yang terbaik untuk bermeditasi dan memulihkan suasana hatinya. Ketika dia menatap ke bawah, pemuda itu tersenyum ke arahnya dengan Yue Chan di tangannya seolah-olah mereka sangat intim. Itu adalah jenis provokasi yang paling terbuka. Di bawahnya di depan istana surgawi yang megah, kedua individu itu saling berpelukan. Gigi pemuda itu berkilauan, seolah-olah dia masih merenungkan rasanya. Dia tersenyum sangat cemerlang padanya, senyum yang kaya dengan daya tarik yang mengisyaratkan. Tinggi di awan, sosok cantik Yue Chan yang sebenarnya menjadi semakin dingin. Kemegahan putih murni tersebar dan terbang ke segala arah. Dia tampak menyendiri dan dekat dengan Dao, seolah-olah dia hidup berdampingan dengan dunia abadi. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa sedikit cahaya memancar dari pupil matanya. Ini adalah kemarahan yang abadi. Dia tidak berteriak padanya, dia juga tidak mengutuknya. Hanya ada fluktuasi kuat yang berkembang biak keluar. Dia akhirnya mengangkat tangannya. Bintang-bintang memenuhi sekelilingnya, dan kemudian mereka membentuk garis yang menghubungkan langsung dari ujung jari ke arah istana kekaisaran yang jauh. Meteor berjatuhan seperti hujan. Salah satu berkas cahaya sangat menyilaukan. Itu terbentuk dari lebih dari 100 meteor, membangun seberkas cahaya yang jatuh ke arah yang sama langsung ke Si Hao. Ini adalah jenis serangan yang mengerikan. Ketika wanita dunia lain mengangkat tangannya, cahaya bintang mengembun dan bintang jatuh terbang. Ketika mereka berkumpul seperti ini dan membanting ke bawah, jumlah kekuatan suci yang mereka keluarkan tidak terduga. Bintang jatuh bermekaran, berubah menjadi bunga. Cahaya cemerlang segera menutupi area ini. Istana kekaisaran mulai bergetar hebat seolah-olah berada di tengah badai besar. Semua istana bersinar dan terus bergemuruh. Pola simbol terukir sendiri di kehampaan untuk melindungi istana-istana yang telah ada sejak zaman kuno ini. Semua jenis simbol kuat bersinar untuk bertahan melawan serangan bintang jatuh. Suara pupu terdengar tanpa henti. Banyak meteorit bertabrakan dengan formasi, meledak satu demi satu. Cahaya yang menyilaukan dan mencengangkan mengalir di sekitar tempat ini, dan pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan terus-menerus beriak keluar. Hanya dalam sepersekian detik, 20 hingga 30 meteorit mendarat di istana surgawi yang sama. Mereka terus-menerus menghancurkan bentangan simbol yang sama dan memberikan serangan yang sangat kuat. Suara kaca terdengar. Sebuah celah kecil muncul di dalam formasi ini, dan kemudian sederet bintang jatuh dengan cepat mengalir di belakangnya dengan maksud untuk menembus formasi besar dan membantai pemuda di bawahnya. Ini adalah kemarahan peri di atas awan. Meskipun dia tidak mencaci makinya, dia juga tidak menunjukkan banyak ekspresi kemarahan, tindakan efektif lebih menakutkan daripada apapun. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Sambil membawa Yue Chan, dia langsung melompat ke platform tinggi dan menatap lurus ke langit. Suara Qiang Lang terdengar di udara. Dia mengeluarkan pedang ajaib emas surgawi dan mengarahkannya tinggi-tinggi ke langit. Pada saat itu, energi drakonik melonjak di dalam istana kekaisaran, dan semuanya berkumpul di lengannya. Mereka membentuk energi misterius yang tak ada habisnya dan mengalir seperti lautan yang luas dan tak terbatas. Pedang di dalam tangan Si Hao sama mengesankannya dengan matahari yang luar biasa. Cahaya cemerlang mengamuk di permukaannya seperti nyala api yang intens. Kemudian, dengan suara hong, itu meletus dengan seberkas cahaya tebal dan melesat ke langit. Meteor yang jatuh diledakkan satu demi satu dan meledak di udara. Lampu warna-warni bersinar tanpa henti. Batu-batu besar hancur menjadi potongan-potongan halus yang berkibar seperti hujan debu. 20 bintang jatuh turun terus-menerus. Meskipun mereka melepaskan cahaya tak berujung, ketika mereka turun, mereka semua terpotong oleh pedang ini, menyebabkan mereka meledak di udara. Pada saat yang sama, formasi besar bergemuruh dan menutup dengan sendirinya. Retakan yang muncul sebelumnya tertutup. Selain itu, jejak berharga muncul di atas kepala Si Hao dan berkedip-kedip dengan simbol. Itu mengendalikan seluruh istana kekaisaran dan mengaktifkan beberapa formasi surgawi lagi untuk melindungi lokasi pusat ini.
Dengan pedang di tangan, dia mengarahkan ujungnya ke langit, lurus ke sosok murni dan suci yang tinggi di atas awan dan menunjukkan kekuatannya. Garis pancaran pedang terbang keluar, menentang langit saat ia bergegas maju. Itu berubah menjadi bentuk naga, menghancurkan beberapa bintang jatuh dan langsung mendekati tubuh Yue Chan. Serangan ini sangat ganas. Di atas tubuh berkilau itu ada cahaya berharga tersembunyi yang menopang tubuhnya. Sementara itu, dia sendiri sangat tenang. Dia mengulurkan jari seperti kristal yang berkilau dan tembus pandang dan menekan energi pedang itu. Sebuah boringan terdengar. Energi pedang meledak, mekar di udara. Pemandangan indah itu hanya berlangsung sesaat. Dia menatap ke bawah. Pembelanja surgawi berdesir di kedalaman pupilnya. Sementara itu, Si Hao juga mengarahkan pedangnya ke langit. Ini adalah konfrontasi diam-diam. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara keduanya, mereka berdua merasakan niat membunuh dingin yang menggigit satu sama lain. Haur, apakah kamu baik-baik saja? Angka-angka berkedip-kedip, Si Ziling dan istrinya bergegas. Saya baik-baik saja. Si Hao mengangguk. Ekspresinya serius. Melanjutkan seperti ini tidak akan berakhir dengan baik. Istana Kekaisaran negara yang mulia diserang oleh orang lain seperti ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas? Ketika Qin Yining melihat situasi saat ini, dia melambaikan tangannya ke udara dan mengirimkan indera surgawinya dalam sinar, memancarkan suara, berkata, "Menantu perempuan, Anda tidak boleh bertindak begitu kasar. Kamu wanita suci yang jahat." Di dalam istana kekaisaran, tubuh kedua Yue Chan adalah yang pertama bereaksi. Dia merasakan kebencian yang besar terhadap Qin Yining. Jika pagoda kecil itu ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Si Hao mengerutkan kening. Pagoda kecil setinggi 1 inci benar-benar memiliki kekuatan besar, tetapi belum kembali setelah mengejar penyihir itu. Itu sudah menghilang sepanjang hari dan malam. Mengapa tidak kembali? Si Hao terguncang. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia terlalu mengandalkan pagoda kecil itu. Setelah mengetahui kekuatannya, dia tampaknya telah kehilangan rasa urgensi dan tidak memiliki banyak intimidasi sendiri. Musuh sedang menyerang wilayahnya, namun pikirannya masih sangat terguncang, membuatnya sedikit linglung. Ini jelas bukan masalah kecil. Baru-baru ini, dia terlalu mengandalkan bantuan eksternal. Jika ini terus berlanjut, hatinya akan mulai kekurangan dorongan untuk menjadi lebih berani dan tidak gentar. Ini terutama terjadi sekarang karena Dewa Willow akan memasuki gerbang primordial di kedalaman kekacauan utama, sementara pagoda kecil itu mungkin pergi juga. Ini tidak baik sama sekali. Bahkan bisa dianggap sangat mengerikan. Begitu mereka semua menghilang, bagaimana dia bisa beradaptasi? Saya tidak bisa terus bergantung pada orang lain dan selalu memiliki sesuatu untuk diandalkan, atau saya akan mulai kurang kesadaran akan kesulitan. Saya harus menjadi lebih kuat. Terlahir ke dunia ini berarti pada akhirnya, aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Menderita serangan mendadak saat pagoda kecil tidak ada di sini tiba-tiba membuatnya mengembangkan kewaspadaan seperti ini. Ini bukan masalah kecil. Mata Si Hao berputar-putar dengan cemerlang. Aura hidup dan mati muncul. Dia memusatkan pandangannya pada tubuh utama Yue Chan dan menilai kekuatannya. Wanita ini benar-benar tangguh. Dia bahkan lebih kuat darimu. Dia berbalik dan menatap wanita cantik di dekatnya. Yue Chan mendengus. Relatif berbicara, dia saat ini penuh vitalitas dan kemarahan, sedangkan yang di atas awan adalah yang terpisah dari dunia manusia dan dekat dengan keabadian. Jenis kemurnian dan keagungan itu datang dari dalam dirinya sendiri dan sepertinya bukan milik dunia manusia. Tidak banyak yang bisa menggerakkan hati daunnya. Si Hao sepertinya merasakan sesuatu. Tubuh utama itu sangat kuat, dan bersama dengan harta rahasia, dia bisa memanggil formasi untuk mengirim meteorit jatuh. Dia benar-benar menempati wilayah yang tak terkalahkan. Haur, apa yang akan kamu lakukan? Si Ziling terkejut. Dia melihat bahwa Si Hao bersiap-siap untuk bergegas ke surga untuk bertarung. Ayah, tolong tenang. Saya sangat menyadari situasinya, kata Si Hao. Dia memanggil Peng Nain dan menugaskannya untuk memimpin berbagai formasi di istana.
Kemudian, dia bergegas ke surga. Si Ziling dan istrinya sangat khawatir. Ketika mereka melihat ke langit, mereka sedikit gugup. Jika Peng Nine tidak dengan susah payah meyakinkan mereka sebaliknya, mereka pasti akan bergegas ke langit juga. Ketika Si Hao bergegas ke atas, dia membawa Yue Chan juga, menggendongnya di punggungnya. Tali yang terbuat dari simbol mengikat mereka bersama saat mereka bergegas ke langit. Selama seluruh proses ini, meteor jatuh terus-menerus. Namun, dia menunjukkan teknik Kun Peng, menghindarinya satu persatu. Segera setelah itu, dia berdiri tinggi di langit untuk menghadapi sosok kabur itu. Di atas awan, meteorit ada di mana-mana. Mereka semua mengatur diri di belakang sosok cantik itu. Itu adalah formasi besar yang memanggil beberapa batu besar dari luar langit, serta lebih banyak lagi puncak gunung dari wilayah gurun. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar membuat banyak persiapan. Si Hao mengerutkan kening. Mengapa hal-hal harus terjadi satu demi satu seperti ini? Penyihir baru saja pergi, dan pagoda mengejarnya, tetapi tepat setelah itu, tubuh utama Yue Chan datang, dan dia sebenarnya sekuat ini. Apakah penampilannya berbeda darimu? Si Hao bertanya pada wanita lembut dan cantik di punggungnya. Yue Chan tidak menjawab pertanyaannya. Dia juga menonton pihak lain dengan cahaya warna-warni jauh di dalam matanya. Ada jenis interaksi aneh yang terjadi antara keduanya dalam jarak yang begitu dekat. Si Hao melepaskan tawa acuh tak acuh. Dia perlahan bergerak dengan dia di punggungnya saat dia dengan hati-hati menilai pihak lain. Di atas awan, cahaya bulan mengalir seperti air, menyebarkan pendarannya ke dunia bawah. Wanita di depannya dikelilingi oleh cahaya kabur. Dia jelas dalam jangkauan, namun masih terasa seolah-olah dia jauh di atas di surga ke-9. Itu memberi orang lain perasaan dunia lain dan menyendiri, perasaan yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa dekat dengannya. Dia terlalu luar biasa. Jenis ketenangan, keindahan, dan ketenangan itu bukan milik dunia manusia. Yue Chan, apakah kamu datang untuk mengganggu privasi kamar pengantin? Si Hao berbicara sambil menatap lurus ke arahnya. Suaranya tenang, tapi kata-katanya penuh provokasi. Mengganggu kamar pengantin Anda sendiri pasti memberi Anda perasaan yang cukup istimewa. Peri yang berdiri di seberangnya ramping dan anggun. Suaranya menyenangkan untuk didengarkan seperti suara alam. Hatiku dekat dengan Dao, dan pikiranku seperti bulan yang cerah. Suaranya sangat lembut dan damai, seolah-olah itu adalah suara abadi. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim gugur. Kata-kata ini dengan jelas menyiratkan bahwa jenis provokasi ini tidak dapat mengganggu kondisi mentalnya. Cengkeraman Si Hao mengencang pada pedangnya. Sikap peri agak luar biasa, dan keanggunan alamimu sangat luar biasa. Karena kamu sangat luar biasa, mengapa kita tidak duduk di dalam istana kekaisaran dan mengobrol sambil minum-minum di bawah sinar bulan? Tubuh yang tidak jelas dan ramping melepaskan kilau berkilau. Dia mengungkapkan senyum acuh tak acuh dan berkata, aku datang ke sini untuk membunuhmu. Sayang sekali, keinginanmu tidak akan mudah terpenuhi. Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencobanya? Bulan surgawi menggantung dari jauh di atas. Aku akan mencari Dao saat aku menebasmu dan mencerahkan hatiku Dao. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, lapisan asap tipis muncul di tubuhnya. Itu menguntungkan dan suci, membuatnya terlihat semakin spiritual dan terlepas dari dunia ini. Rasa bahaya yang besar muncul di benak Si Hao. Dia tahu bahwa wanita ini sangat menakutkan dan sangat kuat. Tubuh emas yang tidak dapat binasa telah lama menutupi tubuhnya, berkedip-kedip dengan cahaya keemasan gelap. Jejak kaisar manusia menggantung di atas kepalanya dan menyebarkan gumpalan energi drakonik, naik bersama dengan niat pertempuran Si Hao. Tubuh utama Feri Yue Chan ingin segera mengambil tindakan. Sebuah jari menunjuk, dan puluhan ribu garis pancaran pedang tiba-tiba berkembang. Masing-masing tembus pandang seperti kristal dan mengandung makna surgawi yang kuat. Pertempuran ini meletus begitu saja. Tak satu pun dari mereka berbicara berlebihan. Energi pedang meletus seperti pelangi saat menembus ke langit. Pada saat itu, mereka sudah bertukar ratusan hingga ribuan pukulan.
Teknik-teknik yang berharga bersinar dengan cemerlang, bahkan membuat bulan yang cerah pun kehilangan cahayanya. Hanya ada cahaya abadi dari kedua sosok itu. Bentrokan itu luar biasa intens. Kemampuan surgawi memenuhi udara dan terus meletus. Kedua individu itu terjalin. Tubuh perimurni dan suci melepaskan Phoenix abadi merah menyala. Ia dengan terampil merentangkan sayapnya, melepaskan cahaya warna-warni merah yang indah yang menembus langit. Kekuatannya tidak tertandingi. Si Hao mengelak, tapi dia terkejut. Phoenix terbang di atas dan mengirim bulu merah keluar, tetapi target utamanya sebenarnya adalah Yue Chan di punggungnya. Untungnya, teknik Kun Peng tidak ada bandingannya. Dia dengan cepat menghindarinya, membiarkan pasangannya di punggungnya untuk menghindari kematian. Kamu bergerak melawanku. Anda telah meninggalkan saya. Wajah putih berkilau Yue Chan penuh dengan keterkejutan, tetapi ada juga kesedihan dan kemarahan. Ekspresinya terus berubah. Kemudian, wajahnya yang cantik memulihkan kedamaiannya, dan dia dengan tegas berbaring di punggung si Hao. Dia berbicara dengan lembut di dekat telinganya dan berkata, "Aku akan membantumu menangkapnya." Baik, si Hao hanya mengatakan satu kata ini. Kemudian, dia dengan paksa mencubit pantatnya, menenggelamkan jari-jarinya ke kulitnya dan menyebabkannya berteriak ketakutan. Di bawah jarak yang begitu dekat, meskipun tubuh utama Yue Chan yang luar biasa dan dunia lain itu memutuskan hubungannya dengan tubuh kedua, itu masih belum cukup. Dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat itu, tubuhnya bergetar, dan kemudian dia merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan dari pantatnya yang penuh. Dia dengan cepat mundur. Cahaya pedang memenuhi langit. Si Hao membantai, dan dia menunjukkan teknik berharga yang mengguncang dunia untuk menekan ke depan. Film pun berakhir.